Oke, kali ini kita akan belajar mengenai sistem balas, tentang sistem perpipaan balas. Nah, balas sendiri itu ya seperti yang sudah kita tahu, itu adalah suatu sistem untuk mengisi air ke dalam kapal yang difungsikan sebagai penyeimbang kapal. Nah, jadi misalnya saat kondisi trim, nah itu mungkin sebagian balas itu diisi untuk menambah bobot kapal agar posisinya tetap even keel, nah, atau lurus. Nah, gitu. Oke, sistem balas itu terdiri dari valve-valve, pompa, pipa-pipa, dan tangki-tangki balas itu sendiri. Nah, contoh di sini itu ada sistem BWT, balas water tank. Itu adalah semua tangki-tangki balas. Ini ada tangki nomor 1, 2, 3, 4, 5, P dan S untuk port side dan starboard side. Nah, oke, sistem balas itu dimulai dari si chest. Untuk pengisian dulu ya, kita belajar dari proses pengisian tangki balas. Yang pertama itu kita dari si chest melalui kotak si chest itu yang berada di bawah lambung kapal. Nah, di situ kita terdapat dia pertama itu melalui valve. Di sini tuh kasusnya menggunakan gate valve. Nah, kenapa menggunakan gate valve? Karena gate valve sendiri itu adalah valve yang cukup kedap untuk di proses penutupannya, jadi itu sebagai proteksi utamanya di bagian si chest ini. Nah, selanjutnya itu ada strainer yang bulat ini. Strainer ini adalah sebagai saringan. Ini lebih spesifik yaitu bucket strainer atau saringan ember. Nah, karena itu bentuknya itu seperti ember yang di dalamnya itu terdapat saringan. Baru selanjutnya itu ada valve butterfly. Nah, kita di sini menggunakan gate valve sebagai proteksi utama dan butterfly sebagai valve operasional, karena valve butterfly itu pengoperasiannya cepat. Dia seperti keran pada umumnya yang di rumah-rumah hanya diputar 90 derajat itu udah terbuka sempurna, dan ditutup itu hanya menggeser 90 derajat juga bisa menutup sempurna. Lain sebaliknya dengan gate valve. Gate valve itu dia seperti skrup, jadi perlu diputar-putar berkali-kali hingga dia menutup sempurna atau membuka dengan sempurna. Nah, baru selanjutnya air dari si chest itu akan masuk ke pompa melalui jalur ini. Nah, di sini ada valve SDNR atau screw down no return. Nah, itu valve satu arah. Nah, kenapa di sini ditaruh valve satu arah? Karena ini proses suction atau masuk. Jadi air itu dipaksa masuk dan dia nggak boleh lagi keluar. Jadi makanya menggunakan katup satu arah. Jadi airnya itu hanya bisa masuk. Nah, jadi nggak ada balik gitulah. Baru selanjutnya itu melewati Y strainer. Y. Nah, kenapa Y strainer namanya? Karena ini bentuknya itu seperti huruf Y. Nah, makanya dinamakan strainer, Y strainer. Nah, Y strainer itu saringannya itu lebih padat dibandingkan dengan bucket strainer ini sendiri. Kalau umumnya bucket strainer tuh lubang-lubangnya tuh cukup besar. Jadi cuman menyaring kotoran-kotoran besar gitulah, kayak teritip, ikan-ikan. Nah,
jadi disaring di situ. Nah, yes strainer ini untuk yang lebih kecil lagi, jadi bisa dipastikan air yang masuk ke dalam tangki itu benar-benar bersih. Nah, selanjutnya ini adalah pompa. Pompa itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menyedot air. Nah, karena kalau nggak menggunakan pompa itu air nggak bisa masuk ke dalam kapal. Hanya melalui tekanan aja itu kurang cukup. Nah, selanjutnya di depan pompa itu ada SDNR valve lagi, karena kembali lagi seperti yang tadi, itu air akan dipaksa untuk keluar dari pompa tersebut, nggak balik lagi ke pompa ini, nggak balik lagi ke sini. Jadi air tuh langsung ke sana, dipaksa ke sana. Makanya di sini menggunakan SDNR, atau katup satu arah. Kenapa dia nggak pakai menggunakan gate valve? Nanti dia alirannya balik lagi ke pompa ini. Kalau nggak menggunakan gate valve, itu bisa saja kemungkinan terjadi. Jadi antisipasi menggunakan SDNR, screw down no return. Nah, baru selanjutnya air itu setelah dari pompa itu akan diteruskan melalui pipa-pipa cabang menuju ke seluruh tangki. Nah, di sini ada gate valve karena ya ini fungsinya nggak terlalu butuh untuk satu arah ya, jadi cukup menggunakan gate valve. Penting di penggunaan SDNR itu lebih berfokus ke suatu jalur yang pokoknya itu harus melewati itu, gitu. Baru selanjutnya itu ke manifold. Manifold ini adalah pipa besar yang nanti itu akan membagi semuanya menjadi pipa-pipa kecil ke seluruh tangki. Nah, seperti ini. Nah, di sini setiap tangki itu akan menggunakan gate valve. Kenapa menggunakan gate valve? Karena di sini itu memang didesain untuk aliran dua arah. Jadi pengisian balas dan penyedotan balas itu melalui pipa ini. Makanya di sini panahnya ke sana dan ke sini. Makanya menggunakan gate valve. Kalau menggunakan SDNR itu kita perlu menambah satu sistem lagi untuk hisap atau pengisiannya begitu. Jadi perlu dua sistem untuk satu tangki. Kalau ini kan kita jadi cuman satu sistem pipa aja. Seperti ini kan. Nomor 4 BWT itu cuman satu pipa. Kalau pakai SDNR ini perlu dua. Yang ini itu disebutnya bell mouth atau kayak corong hisap. Begitulah kira-kira. Oke, itu untuk pengisian balasnya sendiri. Nah, selanjutnya untuk pembuangan balas. Pembuangan balas itu kebalikannya. Dari tangki-tangki balas itu kita akan mengeluarkannya ke seluruh bagian, mengeluarkannya dari kapal ke laut. Dari sistem-sistem balas ini dia akan menuju ke manifold utama tadi dan menuju ke suatu sistem pembuangan yang dibuat tersendiri dan diawali dengan SDNR. Kenapa? Jelas, karena ini untuk mengarahkan aliran hanya ke satu arah. Jadi alirannya itu tidak kembali lagi ke dalam tangki nantinya. Nah, langsung satu arah masuk dan kembali lagi menuju ke pompa. Nah, baru jika ingin membuangnya, gate valve di proses pengisian tadi itu perlu ditutup terlebih dahulu karena untuk menghindari alirannya malah berbelok gitu. Jadi ini perlu ditutup terlebih dahulu, baru airnya bisa keluar melalui overboard. Nah, di sini ada pipa SDNR lagi.
Ya fungsinya sama, agar airnya itu di satu arah aja, difokuskan di satu arah, nggak balik lagi. Nah begitu setelah overboard. Dan ini ada beberapa sistem pipa. Ini cuman untuk sebagai pengalihan aliran jika salah satu pompa itu mengalami kerusakan. Nah, karena fungsinya ada dua pompa di sini, itu adalah satu sebagai pompa utama dan satunya sebagai pompa cadangan. Nah, jadi jika pompa utama ini rusak atau nggak bisa dipakai, nah itu kita bisa menggunakan pompa cadangan. Jadi alirannya misalnya tadi pengisian dari masuk melalui lewat SDNR. Nah itu dia tidak ke sini, nanti kita alihkan alirannya ke sini. Seharusnya ini ada valve lagi ya untuk menutup alirannya, tapi ini kayaknya lupa buat nih. Harusnya di sini ada valve lagi. Nah, bisa get valve atau SDNR lah, itu bisa di prefer mana yang lebih bagus. Nah itu baru dia melewatin sini. Ini pakai get valve, jangan SDNR, karena ini adalah pengalihan aliran dari satu pompa ke pompa lain. Jadi itu menggunakan get valve. Kalau bikin buat SDNR itu seperti yang tadi, yang di sini kita harus menambahkan sistem satu lagi. Nah begitu. Jadi untuk sistem yang nggak terlalu yang istilahnya alirannya perlu bolak-balik, itu sebaiknya menggunakan get valve saja, karena lebih efisien dan lebih murah, karena get valve itu harganya lebih murah daripada SDNR. Nah jadi SDNR itu hanya dipakai di suatu sistem yang memang membutuhkan hanya satu arah saja. Nah gitu. Kenapa SDNR satu arah? Karena dia sistemnya di dalam, jika valve itu dipotong, itu dia hanya bisa dari satu arah, dari misalnya dari kanan ke kiri. Itu valve-nya itu hanya bisa ngebuka aliran dari kanan ke kiri. Kalau kiri ke kanan, itu dia malah ngetutup valve-nya. Nah gitu. Itulah kira-kira sistem cara kerja SDNR. Kenapa dia satu arah? Nah begitulah. Nah mungkin itu saja dari sistem balas. Mungkin memang singkat, sistem balas ini nggak terlalu panjang karena memang sistemnya simple, nggak terlalu banyak apa-apa gitu. Nah gitu sih. Oke, sekian. Oh ya, tadi kenapa yang ini itu nggak menggunakan dua get valve, keduanya get valve atau dua-duanya butterfly? Itu pertama lah, yang pertama dulu. Sabar, kita ulang dulu ya. Nah tadi yang ini kenapa menggunakan get valve terlebih dahulu, baru selanjutnya menggunakan butterfly. Nah pertanyaannya, kenapa enggak dua-duanya get valve, atau kenapa dua-duanya enggak butterfly? Nah yang pertama dulu ya, kenapa dia enggak get valve keduanya? Karena kalau get valve keduanya itu untuk pengoperasiannya itu nanti akan lambat, jadi nggak efisien, karena nanti kru kapal harus memutar lagi, jadi nggak efisien gitu, membutuhkan waktu yang lama untuk membuka satu keran, itu lama, sedangkan keran-keran yang perlu dibuka itu kan banyak. Jadi apalagi ini sistem SeaChase itu pipanya cukup besar dan valve-nya otomatis besar, jadi lebih efisien kalau menggunakan get valve dan butterfly valve. Dan butterfly valve ini difungsikan sebagai
valve operasional. Nah, selanjutnya, kenapa tidak keduanya menggunakan butterfly? Nah, karena butterfly itu kan pengoperasiannya kan hanya seperti keran biasa, keran di rumah yang diputar 90 derajat itu udah kebuka sempurna. Nah, jadi itu perlindungan saat misalnya membutuhkan penutupan keran yang sempurna itu kurang karena dia hanya sedikit kan. Nah, jadi kurang bagus proteksinya kalau untuk penutupan sempurna. Nah, makanya di sini untuk proteksi utama itu menggunakan gate valve karena dia bisa menutup dengan sempurna dan lebih kuat gitulah secara menahan tekanannya. Memang itu bisa tergantung kualitasnya lagi, cuman kalau dibandingkan kualitas yang sama itu lebih bagus yang gate valve, tapi ya itu operasionalnya lambat, makanya itu ditaruh di paling luar karena inilah yang jarang dibuka tutup. Jadi misalnya kapal berlayar ini otomatis langsung dibuka, semua dibuka terus, dan butterfly inilah yang jadi operasionalnya, dibuka tutup untuk pengisian air ke dalam kapal. Nah, gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Komen kalau ada salah kata atau salah informasi mengenai sistem balas ini. Semoga kita dapat memanfaatkan ilmu ini dengan baik. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.